Kembali lagi bersama Pos Baru di cerita malam Jumat mistis. Kita udah ketemu sama narasumber yang baru, yang namanya Adeden. Profesinya gimana? Ya, sekarang kebenaran profesi saya pengamen. Profesinya sebagai pengamen. Kita bertemu saat lagi nongkrong di kampus. Kita ngobrol-ngobrol tentang hal mistis. Ternyata Adeden ini memiliki cerita horor. Sebelumnya Adeden profesi sebagai pengamen itu udah berapa lama ya? Lumayan juga sih Kang, udah lama saya. Hampir nahunan lah gitu ya. Ya karena mungkin basic saya dari musik gitu kan. Hobi jadinya. Dulunya dari mudanya seneng musik gitu kan. Kesini emang saya kerja nggak lama, kadang kerja di perusahaan orang gitu. Ya akhirnya jadi pengamen ini kan ditambah masa-masa pandemi kemarin gitu. Ya, akhirnya saya jalani profesi ngamen buat cari ngisi perut kan. Nah kan ada dan Ya, pengalaman sebagai profesi pengamen itu kan ada pernah ada rasa ketakutan nggak sama begal kayak gitu? Kan zaman sekarang tuh rawan ya begal. Ya, pastilah kan. Ya. Kalau rasa ketakutan itu pasti ada gitu kan. Namanya juga hidup di jalan gitu. Kalau hidup di jalan gitu kan, pertama ketakutannya ya ada kejahatan kan gitu kan. Emang pasti ada gitu kan. Cuman enggak sih ya. Asal kitanya bisa jaga diri. Iya, iya. Ya gimana ada dan cerita awal horornya? Ya, saya pernah ngalamin kejadian-kejadian bisnis gitulah. Iya. Jika saya pulang ngamen kadang saya suka sampai malam gitu kan. Terus emang kalau setelah ngamen gitu, saya suka pergi ke warnet gitu buat dengerin lagu istirahat gitu ya, di warnet dengerin lagu gitu. Waktu itu posisinya lagi di mana? Nah, waktu itu posisinya nanti saya beres ngamen, jadi pengen ke warnet gitu kan, pengen ke warnet sekitar jam emang udah agak malas, jam 10 lebih lah, sekitar jam 10-11an lah. Tapi emang posisinya udah sepi gitu, posisinya tuh udah nggak ada siapa-siapa gitu. Kalau gue tahu itu daerah mana? Daerah Gerlong. 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 Iya. Gerlong. Kan si posisi warnet emang kalau posisinya itu emang agak ke jalan-jalan yang agak sepi gitu kan. Kebenaran itu sih ya, jalannya mau menuju warnet itu teh. Makan udah malam, angkot juga udah nggak ada. Saya mau nebeng udah nggak ada, ya kepaksa jalan lah gitu kan, jalan. Nah, pas di bagian tempat yang agak gelap-gelap, gelap, tiba-tiba si badan saya itu ngerasa berat gitu. Kalau cek istilah bahasa Sundanya mah ada muringkak teh gitu kan, merinding gitu kan, merinding. Kenapa rasanya? Tiba-tiba ditambah jalan saya juga berat, susah, nggak, wah bener itu mah susah lama-lama itu. Ya, saya dia dalam pikiran saya, kenapa gitu kan, kenapa gitu, berat aja
sampai jalan berat gitu kan. Yang paling ngeri ya itu pas saya diem, udah ini teh si badan teh udah kayak kaku gitu, nggak bisa gerak. nggak bisa gerak kan. Iya. Saya noleh ke kiri, noleh ke kanan gitu. Iya. Benar, saya merinding. Iya. Terus saya mulai ke belakang, bener kan. Ada Ada sosok. sosok emang, tapi bukan kayak sosok manusia begitu, bukan. Kayak kalau bahasa Sundanya mah ngabelegedeg gitu gini, ngabelegedeg, hitam gede. Saya langsung di sana kaget kan, asli. Astagfirullah, kata saya teh. Ngikut we kan itu tuh. Oh benar saya udah mau bacaan lah kalau ini namanya. Astagfirullah. Berat saya itu. Jalan berat kan. Kayak udah nggak bisa apa-apalah gitu kan. Benar itu. Tapi untungnya teh pas agak mau deket ke tempat wanit, udah nggak kayak pertama gitu ya. Tapi tetap si ini mah masih merinding. Bahkan emang sampai mual karena ya mungkin itu pengaruh dari dari kalau gaib gaib itu mungkin ya. Kalau itu mah ada kan kayak misalnya kan tadi tuh jarak di tempat yang kosong itu sama warnet tuh masih jauh lumayan. Kebenaran itu tuh Kang yang bikin saya aduh, ada itu lari atau gimana, lari atau boro-boro mau lari kan si kaki juga agak berat ya. Itu mah udah pas saya sambil doa gitu. Terus lumayan itu kan jauh itu ya tempatnya mah gitu kan jauh. Ya itu untungnya tuh pas lama kelamaannya sambil dipaksain mau lari susah gitu kan ya. Mau ini susah kan. Nah, sosok yang tadi temuin itu kan hitam besar gitu. Itu masih ngikutin nggak selama perjalanan itu? Ngejar gak? Ngejar. Iya, jadi disebut ngejar enggak, cuman ngikutin kan ngeri ya tuh udah. Udah posisinya emang di belakang saya gitu. Kayaknya mah dia tuh kalau ini mah ngintil lah gitu ya. Ngintil saya gitu. Nah itu Kang, aduh saya bener sampai mual. Jam 10 malam itu kejadian? Jam 10 malam sekitar mau ke jam 11-an itu. Emang si tempatnya emang gelap gitu si tempatnya teh. Apalagi sepi mungkin. Iya, sepi. Aduh, saya itu. Tapi untungnya ya pas deket-deket warnet kan udah agak ada cahaya dari rumah-rumah yang udah padat gitu ya. Jadi di situ udah nggak ngikutin. Gitu. Oh ya, ada kan berarti kan tadi teh udah gak ngikutin kan si yang sosok itu tuh yang besar tuh sampai warnet tuh. Itu ada dan tuh pulang dari warnet itu kira-kira jam berapa? Ya makanya kalau pulang dari warnet itu kan bisa begadang gitu. Oh iya begadang. Begadang pulang adzan subuh gitu kan, adzan subuh. Tapi emang selama pas udah sampai tempat warnet masih kepikiran gitu. Masih kepikiran ngikutin masih ada nggak gitu. Ada tuh jelas kelihatan ya si sosok hitam itu nih. Aduh, masih kepikiran aja deh maksudnya jadi parno aja gitu. Iya. Jadi yang tadinya mau ngedengerin lagu jadi nggak fokus. Nggak fokus pertama jadi kepikiran terus. Makanya emang untungnya tuh begadang gitu. Begadang. Pulang udah adzan subuh gitu kan. Tapi di warnet itu banyak orang ya posisinya. Di warnet itu keberadaan teh lagi kosong, emang lagi kosong sih ya, nggak terlalu banyak yang main. Hari biasa. Ketambah, iya hari biasa itu kan. Ketambah kan kejadian yang tadi saya mau ke warnet gitu. Itu benar saya. Nah waktu pas tadi ada dan pulang subuh nih, itu yang sosok itu udah ngikutin lagi atau enggak? Pas pulang mah emang enggak sih kan.
soalnya kan udah ada apa lewat adzan subuh gitu. Jadi mungkin si suasana udah lewat adzan subuh emang sepanjang saya lagi di warnet mah emang benar asli kepikiran terus gitu. Dengan lagu juga agak kerasa ada apa merinding-merinding deh gitu kan. Udah ruas saya kepikiran lihat sosok itu gitu ya. Iya. Gitu. Tapi pas dengar adzan subuh gitu, dengar adzan subuh agak tenang gitu. Udah nggak merinding. Iya gitu. Jadi udah mungkin ketama udah banyak aktivitas gitu. Banyak yang lewat. Iya. Emang sih kalau itu kalau misalnya udah ada subuh udah yang asalnya ngikutin udah balik lagi ke rumah masing-masing. Oh gitu ya. Soalnya saya punya temen juga yang dia bisa ngeliat lah gitu. Iya. Bisa ngeliat. Oh kayak paranormal ya, gitu ya, gitu punya lah. indigo gitu. Ya, indigo ya, gitu. indigo, ya. Emang dari lahir dia itu bisa ngeliatnya. Itu saya emang kan kalau saya manusia biasa tapi emang mungkin karena tempatnya Tempatnya serem mungkin dan kebenaran emang dia nampakin mungkin emang ngeganggu mungkin kan ya memang mau ngeganggu mungkin karena emang kalau bisa juga kan dari posisi dia capek kan jadi gampang keganggu. pas kebenaran emang kelihatan sosoknya hitam. Nah, Adedan kan sebagai profesi pengamen tuh udah bertahun-tahun lama kan gitu ya. Itu tuh pulang ke rumah atau kalau kemalaman pulang ke rumah maksain atau gimana, atau tinggal ikut di pinggir jalan atau gimana? Ya gitu, kalau misalkan saya sering kadang kemalaman misalkan mau pulang ke kontrakan Ya. jauh sih Capek. posisi ya capek kan udah lelah gitu kan, posisi ke kontrakan ke tempat tidur jauh juga ya, kadang saya suka cari di jalan tempat-tempat buat tidur gitu Yang kan, nyaman buat tidur. gitu ya, cari tempat gitu. Nah kan kalau tidur kemalaman di jalan gitu, pernah ada hal mistis yang ganggu nggak gitu, kayak ada yang bisikin, ada yang niupin gitu, gimana? Iya, saya pernah itu ngalamin kejadian itu ya. Kira-kira di jalan Siliwangi itu kejadiannya pulang ngamen saya mau pulang ke kontrakan kemalaman gitu kan. Udah aja sih saya cari tempat buat tidur gitu kan. Ya, cari tempat buat tidur. Ya bener, kalau nggak salah itu di jalan Siliwangi itu, itu saya cari tempat, saya dapat gitu kan, dapat tempat buat tidur, beneran ada gitu, si posisi nanti kayak lesehan gitu, udah tutup gitu lah gitu, saung gitu kan, kebenaran ada bangku gede buat bisa dipakai tidur gitu. Ya, cuman yang ini tuh tempatnya agak gelap gitu, gelap, ditambah emang suasananya agak serem lah gitu ya, lihat sekeliling-kelilingnya ada pohon-pohon besar gitu. Ya tapi udah gimana lagi, saya udah lelah gitu kan, udah aja saya mau nggak mau ikut dulu istirahat di sana gitu. Kira-kira itu jam berapa? Kalau nggak salah itu udah lewat jam 12-an lah itu. Malam Jam 12 ya. Saya ditidur di sana gitu. Nah itu di sana itu yang ngegangguinnya tuh bentuk penampakan atau kayak suara-suara gitu doang atau enggak sih Kang, itu kayak ada suara-suara bisikan-bisikan gitu. Jadi pas saya lagi tidur gitu, mau tidur kayak ada yang suara ngebisik jelas itu ke telinga itu kayak suara angin gitu. Gitu. Tapi kalau angin kan Pasti kerasa ya gitu. Angin apa sepoi-sepoinya gitu. Tapi ini mah enggak gitu, tapi ada suara kayak ngebisikin gitu, saya kebangun lah di situ kan, jemir mata apa ini gitu kan. Ya saya kanan kiri lihat gitu kan, saya lihat kanan kiri, nggak ada apa-apa gitu, nggak lihat apa,
jalan sepi gitu. Iya udah pasti itu kan udah kan posisinya udah malam banget. Iya, tengah malam. Udah lewat tengah malam gitu kan posisinya. Nggak ada apa-apa ya. Agak heran gitu kan. Saya lanjutin tidur lagi gitu kan. Nah mungkin dalam mimpi itu kan saya lihat sosok gitu, sosok kayak emang sosoknya mah manusia kayak manusia gitu, cuman pas dia ngedeket serem gitu si mukanya teh, serem aja si mukanya teh kayak mau nakut-nakutin gitu kan. Saya teh ya bener aja itu, saya pas mau bangun susah, kena erup-erup mungkin kan. Nah itu erup-erup Posisi ngap gitu. wah itu kan posisi kena erup-erup kayak istilahnya mah kayak mau di podara aja kalau bahasa Sundanya mah gitu kan. Benar itu mau menjamin mata itu kan susahnya minta ampun sampai ngepang-apa saya tangan ini saya Itu susah ya, kepal gini tuh susah. susah. Ini yang paling ngerinya mah pengen cepet bangun gitu Iya. kan, erup-erup kan, Gimana? aduh kayak diperir gini. Kalau coba non jadi bengkek gitu kan, ngapnya minta ampun apa, sesak gitu kan, sesak gitu. Ya itu aduh, benar saya, wah udah bacaan istighfar dalam hati gitu, astagfirullahaladzim, apa ini, kata saya. Apa ya Allah, apa ini, apa, pengen cepat bangun itu saya kan. Susahnya bener minta ampun ya. Astagfirullah gitu. Ya akhirnya mah emang saya bisa kebangun juga untungnya kayak gitu. Bener itu posisinya ngeri gitu. Apa urut gitu kan. Nah, pas sudah kebangun tuh langsung pindah tempat cari buat tidur lagi atau Iya, saya otomatis nyari lagi? saya kebangun dulu karena Iya, ngeri ya, mau tidur lagi takut erup lagi Iya, gitu, takut apa diganggu lagi kan gitu kan. Ya saya akhirnya mau nggak mau saya Pindah tempat. pindah tempat kan saya. Iya. Benar itu, saya pindah tempat cari tempat yang lebih inilah jauh dari yang serem-serem gitu. Soalnya aduh benar minta kamu kena erup itu. Benar. Ya. Itu. terus kalau kan sering tidur di jalan kayak gitu, kalau digangguin tuh emang sering apa jarang? Kayak digangguin gitu. Iya. Iya, kalau pas kebenaran kayak gitu sih tempat ya yang saya Jadi masih di tempat angker aja mungkin. iya pas kebenaran saya mau istirahat di tempat yang kayak tadi gitu mungkin suka ada Yang gangguin. Gitu suka ada kejadian di luar logika gitu kan, gaib kan gitu kan, di luar ini keanehan emang suka ada. Tapi sebelumnya ada pernah ini mengalami kejahatan gitu. Oh, alhamdulillah sih enggak, jangan sampai lah gitu ya. Iya. Alhamdulillah enggak kalau gitu. Paling cuman hal-hal yang mistis Nah, aja. hal-hal yang mistis itu saya suka gitu ngalamin ya. Pernah nggak ada hal mistis yang paling ditakutin sama Adeden? Ada tuh, bener itu kejadian ya seumur hidup itu mah nggak akan lupa itu kejadiannya itu. Kira-kira 3 bulan yang lalu lah ya. Baru berarti? Barulah ya, hitung baru sih itu kejadiannya. Di pulang dari Jalan Ciamplas sama posisinya udah malam. Udah malam yang mau ke itu pas lulusan Ciamplas tuh. Oh. Ada jembatan layang. Oh iya, Mas Pati terus ke Saya mau belok ke daerah yang mau menuju ke Baksil. iya ke Bakasiwangi iya ke itu. Bakasiwangi itu. Itu mah benar-benar nggak akan terlupakan lah itu mah kejadiannya, karena ngeri pisan itu mah. Saya itu kayak terus itu sepanjang jalan itu saya dikejar-kejar itu mah. Dikejar-kejar saya sama sosok kayak kalau sebut kuntilanak lah. Ngeri itu. Kenapa bisa dikejar-kejar itu? Kan saya waktu
jalan gitu. Jalan saya itu tiba-tiba ada suara nyekik gitu kan. Terus ada ditambah ada aroma busuk, aroma busuk kayak nggak enak lah aroma. Saya jadi keinget ada kuntilanak gitu kan. Katanya kan kalau apa nyium aroma busuk gitu kan ada sosok kuntilanak gitu kan. Kuntilanak benar aja kan saya itu kan pertama dengar dulu suara, tiba-tiba saya pas lihat kayak pohon kecil gitu. Ada kan di pinggir-pinggir suka ada pohon kecil kayak di pot gitu kan. Ada sosok gitu kan. Aku lagi ngeliatin saya tuh lagi ngeliatin satu itu teh manusia bukan gitu kan. Dari emang agak jauh posisinya itu. Mas saya penasaran gitu ya. Bener aja kan. Sosok kan. Nyeleneh gitu kan, nyeleneh ketawa gitu. Saya itu bener langsung saya jalan kencang gitu. Kirain teh nggak akan ngikutin kan. Ngikutin. Aduh, bener itu saya. Itu kuntilanak itu pakai bajunya baju putih gitu atau baju Pokoknya sosoknya teh si rambutnya teh panjang tapi bajunya biasa apa gimana? Mukanya teh ketutupan gerai rambutnya gitu. Si sosoknya teh kayak cewek gitu kan. Cewek gitu sosoknya teh. Tapi pas si kostumnya itu bajunya si bajunya itu kayak kain kapan putih gitu si itu sosoknya itu gitu. Pas saya lihat emang kan kalau lihat sih bawahnya bisi nya nyingsieunan gitu, bisi ngapain atau mau ngelakuin kejahatan. Tapi nggak ada kayak nggak napak gitu kan. Benar saya di sana kaget minta ampun saya. Benar saya ini lihat kuntilanak kan. Lihat kuntilanak saya benar itu udah nggak pada rugu lah kalau istilah bahasa Indonesia. Ini gimana bener ngikutin itu kan, ngikutin terus kan. Posisi memang nggak ada orang sama sekali. Nggak ada orang kan, itu sepi banget itu kan. Saya diikutin terus itu, diganggu terus saya, diganggu terus. Pas saya diam dulu duduk saya duduk di belakang kan, di belakang yang lagi ketawa, makin parno terus lama itu kan saya posisi kan digangguin sama itu kuntilanak. Padahal Raden udah pergi dari tempat yang tadi ketemu ini ya. Kira teh cuman nampakin itu di sana aja, ikutin kan saya ikutin terus saya duduk nih. Pas dilihat ya sosok itu kan bacaan saya sebisa mungkin itu kan bacaan lagi. Saya udah sambil karena kalau dibilang mas saya mau kencing tuh udah terus ngikutin ya saking takutnya udah jalan juga. Semakin lama saya lari saya lari dan saya udah nggak ini loh ya. Saya cari tempat peristirahatan lagi, udah capek kan lari kan saya masih ngikutin kan asli itu kan saya. Jadi makanya saya itu mau minta tolong ke siapa gitu ya. Udah nggak ada siapa-siapa. Jika udah tahu ya. Berarti selama pas lari itu tuh emang udah nggak ada orang ya? Nggak ada orang kan itu berarti nggak ada. Mobil mau motor nggak ada? Mobil paling lalu lalang sekali gitu kan. Pas diikutin terakhir itu udah nggak ada motor, nggak ada apa-apa itu kan. Itu kan. Untung saya nggak, kalau istilahnya nggak dicekek gitu sama itu ya. Nggak tahu si makhluk gitu pengen ngeganggu terus. Benar saya itu. Namun saya itu benar kejadian itu. Berarti jauh banget itu dikejarnya. Lumayan itu. Sampai mau ke Basil itu Ya. Ke Babakan Siliwangi. Dari tempat itu yang saya lihat gitu kan.
Berarti emang lumayan jauh. Iya lumayan jauh kan. Saya bener digangguin Nah, terus. terus akhirnya itu Aden gimana itu? Akhirnya bisa lepas dari itu. Ya saya apa sambil baca-baca itu aja sebisa-bisa mungkin gitu kan, Sampai bisa kok kabur. sambil tetap ya sampai saya lari itu masih ngikutin atuh. Saya kan yang ngerinya gitu, saya lari gitu. Untung aja gitu kan ya nggak apa dianya nggak kalau istilahnya apa nyaki gitu kan. Wah, ini kan benar saya diikutin terus ikutin. Saya yang paling ngeri ya tadi pas kirain tuh udah nggak ngikutin gitu kan. Saya duduk udah aman gitu kan posisi di belakang nyelang masih ketawa gitu ya. ketawa benar itu. Nah terus itu Aden akhirnya bisa lepas gimana tuh caranya? Ya terakhir saya udah doa gitu kan, doa sambil jalan lari itu lari. Nah kebenaran pas terakhirnya mah ada kayak tambahan gitu. Ada yang lagi ngobrol terakhirnya mah saya ngedeketin aja di sana. Lama-lama udah kerasa waktu mau keadaan subuh itu kan kerasa. Oh itu benar ngeri itu pas pas waktu sendirinya gitu. Kemudian pas ini apa kemudian ada orang yang di dekat tambahan lagi nongkrong gitu kan. Saya ngedeketin pas kebenaran ada si Duruan gitu apa kayak yang nyalain api ya gitu. Kemudian di sana saya ngedeketin aja di sana gitu. Nah di situ Aden cerita gitu ke orang itu. Enggak sih saya masih takut ya? Masih takut belum ngomong ikut aja ikut nimbrung. Kata si yang nongkrong itu teh terus di mana Kang cenah katanya teh biasa Pak Abi terus iya mencari nafkah teh nafkah enggak cerita dulu jadi ngilangin rasa takut. Iya ini kalau cerita kan kadang wah banyak Kang gitu kan ya ini gitu ya ada yang percaya ada yang enggak juga sih sama hal gitu. baik Ya untungnya tuh tahan di sana udah lepas gitu udah nggak ada yang si kuntilanak itu nggak ngikutin lagi saya gitu jangan. Nah Aden kan tadi udah nyeritain hal-hal mistis lah ya. Nah kalau misalnya pengalaman Aden selama temen itu ada nggak sih yang lucu gitu? Ya konyol ya, konyol gitu. Oh iya ya. Saya pernah waktu ngamen saya kan saya ngamen sekarang kebetulan saya ngamennya ngeliling gitu ya rumah-rumah gitu ke warung gitu ngamen pas udah beres ngamen saya lewat ada kayak dilihat kayak orang gila enggak gitu ya dan saya juga nggak nyangka dia agak stres gimana gitu ya saya kaget kan pas saya ngelewat ke sana langsung ini apa bawa golok terus kata saya teh dia ke saya emang ke saya lari saya teh lari dan dikejar-kejar padahal mau ini ya kayak saya juga saya nggak bikin salah apa gitu cuma lewat kaget tuh mau lewat nyamperin ini golok saya lari kan lari dikejar-kejar kan dan nggak tahu ya dia orang kayak agak stres mungkin ya orang agak stres lari kan saya dikejar-kejar bawa golok saya lari saya mau ngelawan juga dia bawa golok gitu saya rada takut ya bawa golok gitu pas itu ada itu apa security tapi si security itu nggak ada kebenaran ada pisau belati kan ada pisau belati saya ya udah pasal saya ya itu bawa golok saya juga harus bawa alat ya. Saya juga takut itu kan dia bawa alat mah saya pinjam dulu aja belatinya kan. Saya samperin balik sama saya dia ngobrol gini eta naon cenah belati anjing kata saya udah nafsu teh saya mana eta mau naon udah gaing cenah tapi halus cenah eta belati teh kata itu teh harus tuker tambah kan gitu ke saya. Ya saya teh langsung ini teh hayu tuh tah saya tuker tambah.
gitu tuh. Terus Ya, tukar itu itu. orang stres mungkin betul dia teh. Ya pergi aja lagi. Udah gitu teh pergi saya. Berarti dibawa sama dianya. Enggak. Oh, Enggak jadi. Sama orang stres mungkin kan gitu, orang stres lagi stres mungkin ya. Oh, ya kata saya teh orang stres juga gitu. Aduh. Wah, bisa. Kira teh mau apa gitu. Mau eta cenah gitu saya. Berarti anjing kata saya tuh sampai keluar kata kasar gitu. Dari mana eta mau naon da ngalawas aing kata saya teh. Bedog gitu. Tapi eta berartinya halus ya. Tukur tambah harus ya. Aduh, apa? Terus dia langsung pergi lagi. Oh, udah gitu, aduh. Lucunya langsung pengen ketawa sendiri. Aduh. Orang-orang itu pada ngeliatin atau gimana? Enggak sih itu pas posisinya emang. Terus pernah saya kan lagi ngamen gitu. Jalan ya. Saya teh lelah mungkin ya. Nggak lihat gini jalan teh. Ada di depan teh ada kayak ini apa? Pelang besi gitu kan. Kena kan ke kepala saya, penuh. Saya langsung ngagoler itu banyak orang itu. Ada anak SMP. Ada bapak cenah apa main papa teh cenah. Ingat cenah munjang cenah bari jeung lieur saya. Enggak aduh eta saya. Pedung. Karena itu besi itu. Emang keras banget. Aduh saya langsung sambil jatuh itu. Jatuh saya. Aduh itu. Ada aja. Ada aja. Kejadiannya saya. Nah, Deden kan tadi udah ini share lah pengalaman-pengalaman baik dari mistis maupun dari yang konyolnya mungkin. Mungkin kan ada Deden sebagai pengamen yang sering keluar malam gitu ya. Ada lah pesan-pesan dan kesan buat pengamen-pengamen lainnya gitu yang sering keluar malam. Apakah mungkin apa namanya tuh? Jaga dirinya gimana gitu. Iya sih kalau dari saya ya emang kalau namanya hidup di jalan itu kan wah lebih condongnya kan banyak ada aja apa kejadian tapi ya emang suka dukanya emang kerasa sih gitu ya. Ya makanya saya ke pengamen lain gitu kan hati-hati aja kalau di jalan gitu kan kita kan nggak tahu gitu ya. Menghitung hari detik demi detik menuju hidup yang menentukan tapi ku sabar menanti jawabmu jawab cintamu. Jaga beri harapan padaku seperti ingin tapi tak ingin. Yang aku minta tulus hatimu bukan pura-pura. Cintaku biar saja tetap denganku biar semua tahu adanya dirimu memang punyaku. Beri harapan padaku seperti ingin tapi tak ingin. Yang aku minta tulus hatimu
bukan pura-pura. Jangan pergi dari cintaku, biar saja tetap denganku, biar semua tahu adanya dirimu memang punyaku. Belum pernah ku jatuh cinta sekeras ini seperti padamu. Jangan sebut aku lelaki bila tak bisa dapatkan engkau. Jangan